Are you ready? Oke, kita mulai hitung mundur ya teman-teman. Dari 3, 2, tunggu, sebentar lagi mulai kok. Dan 1. Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum semua. Pasti udah gak sabar nih untuk lanjut ke materi kita selanjutnya. Tapi sebelum itu, apa kabar semuanya? Kok diam? Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Sebelum lanjut ke materi, mari berkenalan dengan Pharmacodynamic Squad. Ada Zaza dan Nadila. Ada Hairunisa dan Kesa tentunya. Ada Nisa dan Sari juga loh. Tidak lupa ada Istiqomah dan Najma. Ada Tarisa dan Lovita pastinya. Kemudian ada Devia dan Mona Lisa. Dan yang terakhir ada Anggun dan Sahmin. Kita lanjut ke materi kita, farmakodinamik. Pasti teman-teman banyak yang bertanya nih, apa itu farmakodinamik? Jadi secara garis besar, farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari efek biokimiawi, fisiologi obat, serta mekanisme kerjanya. Dan apa aja sih topik yang dibahas dalam farmakodinamik? Ada mekanisme kerja, reseptor, interaksi obat, dan yang terakhir antagonis, agonis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mekanisme kerja. Di sini teman-teman sudah pada tahu belum bagaimana mekanisme kerja obat? Yuk kita simak. Pengertian mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat adalah cara bagaimana obat bekerja sehingga menimbulkan efek. Selanjutnya yaitu golongan dalam mekanisme kerja obat. Yaitu yang pertama, secara fisis, anestetika terbang, laksansia, dan diuretika osmotik. Obat-obat ini diperkirakan larut dalam membran sel dan mempengaruhi ekstabilitas membran. Diuretik, karotidik, osmotik, pengganti plasma untuk menambah volume intravaskular. Yang kedua yaitu secara kimiawi, antasida zat selator. Zat selator ini dapat mengikat ion logam berat sehingga tidak toksik lagi dan mudah diekskresi oleh ginjal. Yang ketiga yaitu melalui proses metabolisme. Amoksisilin mengganggu pembentukan dinding sel kuman. 6-mercaptoporin berinkorporasi dalam asam nukleat sehingga mengganggu fungsinya. Yang keempat yaitu secara kompetisi. Kompetisi untuk reseptor spesifik atau enzim. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang reseptor. Apa sih itu reseptor? Reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional dan mencangkup dua konsep penting. Dua konsep penting tersebut yaitu yang pertama, obat dapat mengubah kecepatan volt tubuh, dan kedua, obat tidak menimbulkan fungsi baru. Protein merupakan reseptor obat yang penting, misal reseptor fisiologi, asetikolinesterase, Na+, K+, ATPase, tubulin, dan lain-lainnya. Protein seluler yang secara normal berfungsi sebagai reseptor bagi ligan endogen. Suatu ligan dapat mengenali reseptornya dengan tepat karena hanya obat dengan bentuk molekul tertentu saja yang dapat berikatan dengan reseptor. Nah, selanjutnya kita akan membahas antagonisme dan agonis. Yuk, simak bareng-bareng. Agonis adalah bila obat yang menduduki reseptornya dapat menimbulkan efek farmakologi. Sedangkan antagonis adalah bila sifat obat yang pertama dikurangi atau ditiadakan oleh obat kedua. Antagonisme dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, antagonisme fisiologik, yaitu antagonisme pada sistem fisiologi yang sama tapi pada sistem reseptor yang berlainan.
Contohnya, efek katabolik hormon glukokortikoid, gula darah meningkat dapat dilawan oleh insulin. Antagonisme pada reseptor yaitu melalui sistem reseptor yang sama. Antagonis pada reseptor dapat bersifat kompetitif atau non-kompetitif. Antagonis kompetitif yaitu dua obat bersaing untuk dapat berikatan pada reseptor yang sama. Pada antagonis kompetitif, reversible efek agonis dapat ditingkatkan dengan meningkatkan dosis obat agonis. Antagonis non-kompetitif yaitu antagonis mengikat reseptor bukan pada tempat ikatan reseptor agonis sehingga afinitas obat tidak berubah, namun efek maksimalnya berkurang. Antagonis parsial. Antagonis parsial adalah antagonis yang mempunyai aktivitas intrinsik atau efektivitas yang rendah sehingga menimbulkan efek maksimal yang lemah. Contoh, nalorfin adalah agonis parsial atau antagonis parsial dengan morfin sebagai agonis penuh dan naloxone sebagai antagonis. Interaksi obat reseptor. Interaksi obat reseptor adalah hubungan kadar atau dosis dengan intensitas efek. Menurut teori pendudukan, reseptor intensitas efek obat berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang diduduki atau diikatnya. 1/kd menunjukkan afinitas obat terhadap reseptor, artinya kemampuan obat berikatan dengan reseptornya. Jadi, semakin besar Kd, semakin kecil afinitas obat dengan reseptornya. Apa sih hubungan antara dosis obat dengan persen responsif? Berikut kami tampilkan kurva log dosis persen responsif. Dosis yang menimbulkan efek terapi pada 50% individu disebut dosis efektif median. Sedangkan dosis toksik median 50 adalah dosis yang menimbulkan efek toksik pada 50% individu. Indeks terapi suatu obat adalah perbandingan antara kedua dosis dan merupakan standar keamanan suatu obat. Indeks terapi sama dengan TD150 per ED99. Jadi, semakin besar indeks terapi, semakin aman penggunaan obat tersebut. Berikut indeks terapi dan obat ideal dapat dilihat pada layar.